Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aziz dari kelas 5B Putra, absen 22, ingin memenuhi tugas ilmu mantik, yaitu membuat video presentasi terkait materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, selamat menyaksikan videonya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengantar ilmu mantik sendiri, gitu. Langsung saja, apa sih yang akan dibahas dalam pembahasan video presentasi yang akan saya bawakan? Oke, yang pertama ada pengertian ilmu mantik itu sendiri. Kedua, apa sih tujuan mempelajari ilmu mantik? Ketiga, faedah ilmu mantik itu apa? Dan yang terakhir, apa hukum kita mempelajari ilmu mantik? Langsung saja kepada poin pembahasan yang pertama. Apa itu ilmu mantik? Nah, sebelum kita membahas pengertian dari ilmu mantik sendiri, sebenarnya kenapa sih setiap perkara yang kita akan bahas itu kita harus tahu definisi awalnya seperti apa. Karena pada dasarnya ketika kita akan membahas suatu perkara, baik itu perkara umum maupun perkara agama, kita harus paham dulu definisinya. Kita harus tahu dulu landasan awalnya seperti apa. Karena jikalau kita nggak paham definisinya dulu, maka itu akan salah kaprah ketika kita akan membahas lebih lanjutnya. Oleh karena itu kita bahas apa itu ilmu mantik, pengertiannya dulu. Oke, apa itu ilmu mantik? Mantik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu mantikun atau alat berpikir. Mantikun adalah bahasa Arab yang berarti alat berpikir. Namun, mantik juga bisa disebut sebagai dengan logika. Karena mantik berasal dari kata sifat logike, berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata benda logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu sendiri. Nah, jadi hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataannya dalam bahasa. Jadi, menurut etimologinya, menurut dua pengertian di atas, ilmu mantik bisa disebut dengan logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa, dan berpikir itu sendiri adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Terus yang berikutnya, ada beberapa pengertian menurut para ahli, definisi ilmu mantik lainnya. Yang pertama ada menurut Abdul Muin, beliau menyatakan bahwa ilmu mantik adalah alat yang merupakan undang-undang, dan bila undang-undang ini dipelihara dan diperhatikan, jikalau undang-undang ini ditepati, maka kata beliau hati nurani manusia pasti dapat terhindar dari pikiran-pikiran yang salah. Kemudian ada menurut M. Sommer, beliau menyatakan juga ilmu mantik adalah ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi, ilmu pengetahuan tentang karya-karya rasio untuk membimbing menuju yang benar. Itu definisi ilmu mantik. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui apa tujuan mempelajarinya, dapat kita simpulkan melihat definisi-definisi tersebut, meskipun redaksinya berbeda, namun konotasinya sama, pengertiannya sama, yaitu berkonotasi kepada undang-undang berpikir. Nah, kenapa? Jadi undang-undang tersebut bukan hanya sekedar menuntun orang bagaimana orang berpikir saja, bagaimana orang harus berpikir, tetapi juga menuntun bagaimana seharusnya orang berpikir agar sampai pada jalan, agar sampai mendekati jalan kesimpulan yang benar dan memandang bahwa kesalahan berpikir itu ialah karena menyimpang daripada undang-undang berpikir itu. Itulah kesimpulannya. Jadi, melihat dari dua definisi di atas atau beberapa definisi di atas, ilmu mantik bukan hanya berbicara tentang bagaimana orang harus berpikir, tapi bagaimana orang dengan bisa pikiran itu, dengan menggunakan pikiran itu dapat menyimpulkan
atau membuat keputusan yang mendekati jalur kebenaran. Itu mungkin dari pengertian definisi ilmu mantik. Oke, poin yang kedua adalah apa sih tujuan kita mempelajari? Oke, tujuannya adalah sebelum kita masuk ke tujuan, perlu kita ketahui juga bahwa perbedaan antara kita selaku manusia dengan hewan, keistimewaan kita dengan segala hewan lainnya adalah terletak pada akalnya. Artinya dengan kita yang mempunyai akal, kita dapat mengetahui hal-hal yang sebenarnya belum kita ketahui. Dengan akal kita dapat mengetahui suatu kebenaran. Dengan akal kita dapat mengetahui rahasia-rahasia alam. Oleh karena itu, hakikat dari manusia adalah berpikir dengan akalnya. Namun terkadang belum tentu apa yang kita pikirkan itu menjadi suatu keputusan yang benar. Apa yang kita pikirkan itu menjadi suatu hal yang benar. Nah, akibatnya membawa kepada pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar. Maka agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir itu dan pengetahuannya selamat dari kesalahan, maka dijadikanlah atau dibuatlah pedoman. Nah, pedoman ini yang disebut dengan ilmu mantik. Oleh karena itu, tujuan dari ilmu mantik adalah agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahannya. Oke, kemudian setelah kita membahas tujuan, kita akan bahas tentang faedah-faedahnya. Apa sih faedah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu mantik? Langsung saja. Ada beberapa faedah-faedah yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, melatih, mendidik, dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek pikiran dengan menggunakan metodologi berpikir. Yang kedua, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkannya sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Kemudian yang ketiga, dengan membiasakan latihan berpikir tersebut, otomatis orang akan cepat mudah memahami letak kesalahannya. Kemudian akan membenahi kesalahan itu menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat adalah menempatkan persoalan dan menunaikan tugas pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang kelima, membedakan proses dan kesimpulan berpikir antara yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir, faedah ilmu mantik adalah menjaga kesalahan dalam berpikir. Itulah beberapa faedah-faedah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu mantik. Oke. Menjadi pokok pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih hukum kita dalam mempelajari ilmu mantik. Secara tadi kita telah membahas tentang pengertian ilmu mantik sendiri dan faedah-faedah yang akan kita dapatkan ketika mempelajari ilmu mantik. Namun pertanyaannya, apa sih sebenarnya hukum kita dalam mempelajari ilmu mantik? Nah, ada beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah. Nah, katanya, kenapa fardu kifayah? Kalau ilmu mantiknya tidak bercampur dengan kesesatan para filosof, artinya filsuf, maka hukumnya fardu kifayah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ada juga yang menyatakan bisa haram dan bisa boleh. Kenapa bisa haram dan bisa boleh? Kalau ilmu mantiknya bercampur kesesatan para filsuf, maka hukumnya diperselisihkan di kalangan utama, yaitu bisa haram dan bisa boleh. Tapi yang terkenal hukumnya diperbolehkan apabila orang yang mempelajarinya sempurna akal pikirannya. Itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin di akhir kata cukup sekian dari saya. Saya ulangi, saya Muhammad Rifki Aziz dari kelas 5B Putra absen 22. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.